Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, walaupun di tengah keterbatasan pada pagi hari ini, mari kita bersatu hati. Kita akan merayakan Paskah. Mari kita akan mulai penyembahan kita pada pagi hari ini. Yesus. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat karya penebusan-Mu untuk kami Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Walau ku harus berjalan besar setiamu Tuhan di hidup Yesus Engkau juru selamatku dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar
bersyukur Tuhan, buat kemurahan-Mu dalam hidupku Tuhan, buat karya penebusan-Mu Tuhan. Engkau telah mati dan bangkit untuk kami Yesus. Haleluya, kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu. Katakan Yesus Engkaulah, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu Yesus, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Kau juru selamatku Tuhan, Kau juru selamatku. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu Tuhan bagi kami Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami umat-Mu datang kepadamu Tuhan, menyembah-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu Yesus. Oh Tuhan, kiranya oh Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman-Mu menguatkan oh Tuhan kami, umat-Mu, untuk kami lebih lagi Tuhan. Walaupun di tengah keterbatasan kami Tuhan, kami mau terus bertumbuh untuk oh Tuhan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tuhan memberkati, mari kita akan sama masuk dalam firman Allah. Kita masuk dalam acara peringatan kebangkitan Tuhan dan menuju nanti kenaikan Tuhan. Mari kita akan membaca dalam kitab
Injil Matius 28. Ayat 1 sampai ayat 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada peristiwa kebangkitan Yesus memberikan kepada kita kekuatan yang sangat luar biasa, karena Yesus bukan hanya mati untuk menebus dosa, tetapi dia bangkit, dia hidup, dan kehidupannya untuk kita sekaliannya. Bapak Ibu dan Saudara, oleh karena itu firman Allah katakan pada ayat 10, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Firman Tuhan pada ayat 10 ini memberikan kepada kita pengertian supaya kita tidak merasa kecewa kepada Tuhan, juga kita tidak merasa takut menghadapi dunia sekitar kita. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, ketika Yesus berjumpa dengan mereka, membuktikan bahwa kematian tidak bisa menahan Yesus terus di dalam kubur. Dan dengan demikian pula Tuhan membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dia yang mati, dia bangkit, dan nantinya dia akan naik ke surga. Ini sangat membuktikan dan memberitahukan kepada kita sekalian sebagai orang percaya, bukan menjadi orang-orang yang penakut, tetapi kita mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Oleh karena itu kata Tuhan, "Jangan takut, pergi katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Sebagai pembuktian Yesus adalah hidup. Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, dalam penyataannya, pertama Tuhan menyatakan dirinya kepada Maria Magdalena, para wanita yang kembali dari kuburan. Juga kepada Petrus, yang keempat 2 orang murid yang menuju ke Emmaus. Juga semua murid-murid bersama dengan teman-teman mereka kecuali Thomas. Lalu yang keenam ada semua murid pada minggu malam, 1 minggu kemudian. Yang ketujuh, Tuhan Yesus berjumpa dengan 7 murid di Danau Galilea. Demikian pula Tuhan berjumpa dengan 500 orang di Galilea. Dan yang ke-9 kepada Yakobus, dan yang ke-10 kepada murid-murid yang menerima amanat agung. Dan yang ke-11 para rasul ketika ia naik ke surga. Dan ke-12 kepada rasul-rasul terutama Paulus. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, "Jangan takut." Kita perhatikan Maria yang datang. Mengapa wanita ini dianjurkan untuk jangan takut? Tanggapan malaikat dalam ayat yang kelima memberikan jawaban. "Aku tahu kamu mencari Yesus." Wanita itu tetap setia sebagai sahabat Yesus ketika dunia menyalibkan dan menghina dia. Bila Kristus kembali,
Umatnya yang setia tidak perlu takut. Itulah yang disampaikan dalam pengertian jangan takut yang disampaikan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya tekankan, janganlah kita menolak kasih Tuhan dan penebusannya. Memang Yesus telah mati di kayu salib, tetapi dia bangkit dan nantinya dia akan naik ke surga. Oleh karena itu kita yang percaya akan Tuhan, supaya kita setia kepada Tuhan, supaya kita tetap setia kepadanya, maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Yohanes 2 ayat 28, Tuhan dikatakan firman Tuhan, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga membuka pikiran dan hati kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan, supaya kita tidak takut menghadapi apapun yang ada di muka bumi ini. Bencana yang kita hadapi sekarang ini merupakan seperti bencana yang sangat luar biasa yang ditakuti manusia secara umum di dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan tiap-tiap kita selalu merasakan khawatir ketika kita keluar. Kita semua harus memakai peralatan-peralatan kesehatan untuk menahan dan supaya tidak kita ketularan satu dengan yang lain oleh karena penyakit corona ini. Tetapi lebih daripada itu, ketika Tuhan Yesus berkata pada ayat 10, jangan takut, pergi katakanlah kepada saudara-saudaraku. Tuhan bukan hanya mengatakan kehadirannya, kebangkitannya, tetapi ia berbicara tentang kuasanya. Dia berbicara tentang kuasanya, bahwa kita pun pada saat ini tak perlu takut menghadapi peristiwa dan kenyataan yang terjadi dalam dunia ini. Tetapi tetaplah kita percaya, sebagaimana saya angkat dari firman Tuhan ini adalah tetap percaya dan taatlah kepada Tuhan. Dengan demikian kita sekalian lebih dikuatkan dan dikokohkan dalam kehidupan ini. Sebagai penutup saya ulangi lagi pada ayat 2 Matius 28 ayat yang 10. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Mari kita semua menyampaikan berita ini. Yesus hadir di dalam kehidupan kita, bukan hanya pada saat lalu, tetapi hari ini kita mau pergi katakan bahwa Yesus tetap kuasa hari ini, esok sampai selamanya. Tetaplah percaya, jangan goyah menghadapi kenyataan dunia yang terjadi seperti hari-hari ini. Tetap percaya, jangan goyah, Yesus kuasa, Allah kita kuasa. Segala kehendaknya akan terjadi atas kita, bukan kita yang menentukan, tetapi Tuhanlah yang menentukan seluruh kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Jangan takut, tetaplah percaya pada Yesus. Memujilah, menyanyilah, menyembahlah akan Dia hari ini, esok, sampai selamanya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Kita akan bersama berdoa memohon pada Tuhan. Kita nyanyikan peganglah tanganku. Ya. Sidang jemaat sekalian, mari kita nyanyikan peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diri
Terima kasih kami kepada Engkau, karena Engkau berkata jangan takut. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Sekalipun kami menghadapi dunia ini dan persoalan-persoalan dunia ini, demikian pula dengan sakit, penyakit, dan kuasa kegelapan iblis yang mencobai kami orang-orang percaya dan seluruh dunia. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa kami akan tetap percaya kepadamu, karena Engkau lah Allah kami. Dan kami tidak takut menghadapi segala bahaya, karena kami tahu penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, pengayoman-Mu. Engkau selalu memberi kekuatan kepada kami sampai akhir hidup kami. Puji nama Tuhan. Kuserahkan seluruh sidang jemaat dalam tangan-Mu. Beri kekuatan dan penghiburan bagi mereka sekalian. Bahkan mereka yang tidak sempat hadir dalam ibadah malam hari ini atau sore hari ini atau pagi hari yang dimana kami mengadakan. Tuhan jamah mereka hari demi hari Tuhan. Saat ini mereka membutuhkan Engkau dan berkati mereka Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Karena Engkau lah Allah kami yang melihat segala kekurangan dari segala keadaan kami. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau lah Allah yang kusembah dan kupuji. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa akhir. Mari kita berdiri bersama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, tetaplah percaya dan taatlah pada firman Tuhan, serta janganlah takut menghadapi peristiwa yang terjadi di dunia ini. Mari kita sama-sama doa. Kita akan akhiri ibadah kita dan terima berkat sekaligus kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu hari demi hari. Sekarang Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain, meninggalkan tempat ibadah ini. Namun penyertaan-Mu yang selalu luar biasa. Kami rindu untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Baik dalam ibadah kami di rumah, kami berdoa, kami baca Alkitab, bahkan sampai kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya selalu melimpah atas kita. Pulanglah dalam damai sejahtera-Nya, dan Tuhan selalu beserta kita. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, sampai jumpa kembali. Haleluya. Amin.